Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul. Tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan. Istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang tahu RDAY siapa dulu kalau boleh tahu? Bapak atau ibu? Atau... Saya lihat di TikTok. Ya, pakai mic Pak, biar gua kedengeran. Di TikTok kan saya lihat terus. Nah, berapa hari yang lalu saya kan kesini malam-malam Pak Haji. Kesini ketemu saya. Ketemu, alhamdulillah. Ketemunya di sini. Di sini, ya. Di ruangan ini. Oke. Kebetulan yang saya ajak itu si Oma itu kan kenal baik sama Bu Haji. Oh, yang bawa salak. Iya, betul. Oh, bos. Yang bawa salak. Iya. Oh, iya. Nah, ini nggak ngikut ya? Nggak ikut. Nggak. Oh, iya. Nah, kan ngobrol sebentar sama Pak Haji. Nah, saya pengen privat. Nah, kebetulan ada BPKB bodong digadein dulu biar bisa privat. Biar bisa privat. BPKB digadein Pak Haji kemarin. Biar bisa aja BPKB motor, BPKB mobil. Mobil odong-odong. Oh, mobil odong-odong. Laku aja Pak Haji. Dapat berapa? Dapat 15 juta. Ini luar biasa, maksain. Biar ya mungkin melalui ini bisa terbuka. Pasti bos. Amin. Biar bos bisa. Umur berapa? Sekarang 52 Pak Haji. 52. Pensiun umur berapa? Pensiun aturan 53. Karena ada peraturan baru jadi 55. 55. Nah, ibu umurnya berapa? 38. 38. Yang kedua. Yang kedua. Ya, yang kedua Pak Haji. Nah, ini suaminya keberapa? Yang pertama. Yang pertama. Oh, iya. Jadi gitu Pak Haji, ingin ngobrol langsung lama bisa sama Pak Haji. Ya. Ya terpaksa mikir bos, dari. Kalau gue boleh tahu nih bos, ya. Dari TikTok itu apa yang tertarik dari YouTube-nya, dari TikTok-nya RDAY kalau gue boleh tahu tuh bos? Boleh jujur Pak Haji? Iya. Saya tertarik banget sama duit bibit sama centong itu Pak Haji. Oh iya, tadi kasih uang bibit sama centong dikasih. Malah kalau nanti saya kasih centong lagi yang buat nyidukin nasinya warteg. Waduh, buat manggil orang yang makan. Luar biasa. Ntar saya kasih. Baik, makasih Pak Haji. Oh jadi lo tertariknya bibit sama centong. Nah, sampai dari pulang dari sini malam-malam itu mikir Pak Haji, gimana caranya dapat duit 10 juta nih? Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya, wah, nih BPKB odong-odong ini jadi duit nih. Langsung saya telepon orang leasing, orang WOM. Saya bilang bisa bantu nggak? Kira-kira ini odong-odong gue dapat berapa duit? Tadinya 13.500. Lempengin deh 15. Nenek. Gua 3 tahun nggak apa-apa lah kalau memang nanti nggak ada rezeki kan gitu. Iya. Nah, akhirnya kemarin saya udah koordinasi sama Bu Haji, saya minta nomor rekening. Ternyata Bu Haji sibuk ya. Iya. Akhirnya tadi langsung ke sini. Kalau memang bisa langsung di sini, ya udah tadi katanya cash sama Bu Haji. Iya. Jadi sama tadi alhamdulillah sedekah Jumat berkah juga. Jumat barokah, potong sapi. Ya. Oh iya. 1 juta. Ya jadi sisa dari 15 itu ya ada buat bayar anak sekolah juga. Ada ongkos mondar-mandir lainnya. Iya. Seri-serian Pak Haji. Bos, kalau hajat kita maksa, sedekah harus maksa. Kebanyakan kita hajatnya maksa, sedekahnya seikhlasnya. Ya kan? Jadi lemot. Hajatnya maksa. Sedekahnya seikhlasnya. Harusnya jadi ibarat mobil itu piston. Tak gitu. Jadi sedekah harus maksa karena hajat kita maksa. Benar. Kita kan kebanyakan hajatnya maksa, pas suruh sedekah seikhlasnya aja biasa. Kalau begini gimana?
sedekahnya udah maksa juga kan Pak Haji? Maksa lah. Udah maksa lah. Itu sampai gadein odong-odong, gue setuju. Bagus aja ada odong-odong. Kalau nggak udah mikir nih, kapan punya duit 10 juta ya kan? Iya. Jadi mungkin Allah ngasih jalan. Odong-odong lu gade dulu. Gade Pak Haji. Ini benar-benar nih, bukan rekayasa. Dapat 15 juta. 15 juta. Jadi, dari WOM Finance. WOM Finance. Saya bilang, hari Jumat gimana caranya? Gua mau ke Bogor, gua mau sedekah. Ya. Gimana caranya cair? Ya. Saya bilang. Jam 6 kemarin, jam 6 sore kemarin cair. Cair 15 juta. Bos, kalau gue boleh tahu, kan bos yang nonton TikTok. Ya. Gimana tuh yakinin istri tercinta mau dibawa kemari? Kan waktu itu sendiri. Padahal saya nggak mau ajak. Begitu tadi pagi bilang saya mau ke Bogor. Saya minta doanya aja. Mudah-mudahan ada hasil. Ikut dong katanya. Oh langsung? Ya sudah. Karena kan ini anak trauma pasti naik odong-odong. Apa? Trauma. Ngeliat warna odong-odong saya, dia udah nangis duluan. Oh begitu? Iya, mabok duluan. Apa? Mabok gitu. Waktu umur setahun kita paksa ajak pulang kampung. Nah, jadi dia muntah, nangis-nangis. Sampai sekarang lihat warna mobil aja. Udah takut. Udah takut duluan. Takut. Nah itu yang saya berpikirnya untuk ngajak dia jauh-jauh. Nah dia tadi kasih antimo, dia mau ikut, ya udah ayo berangkat. Gitu. Ya udah, alhamdulillah sampai di sini. Gitu. Sebelumnya udah suka cerita sih tentang RDAY gitu. Udah sempet cerita sebelumnya tentang RDAY gitu. Suami? Iya. Oh ceritanya apa kalau boleh tahu? Dia tanya. Sedikit ya. Kenapa? Katanya mandi malam-malam terus belum tidur sholat tahajud. Kata RDAY boleh belum tidur. Saya bilang. Iya boleh. Itu ya istilahnya ngelaksanain ya sesempatnya aja kan gitu Pak Haji. Karena saya belum ketemu langsung dengan Pak Haji. Gitu. Nah sering saya lihat live ya kan testimoni orang jauh-jauh juga datang ke sini. Gitu. Saya pikir kenapa kita deket nggak mau coba? Iya. Kan gitu. Bos tadi nggak lihat yang umurnya 85 tahun. Iya ya Pak Haji tadi. 85 tahun. Dia paksain privat maksa sedekah 10 juta. Syaratnya cuma satu. Harus ngaceng. Harus ngaceng. Dia udah nggak ngaceng dari 2017. Oh iya? Udah nggak ngaceng. Dia udah kemana-mana. Dia lihat TikTok, dia lihat YouTube RDAY, pasti. Karena dia lihat banyak yang udah nggak ngaceng bisa ngaceng. Coba ya gitu. Dan saya kemarin nonton yang seru. Ya balah. Yang dukun santet. Iya. Sampai nyerah-nyerah ya Pak Haji. Iya. Panas. Padahal nggak saya pegang. Nggak apa-apain kan Pak Haji. Cuman interaksi saja. Cuman begini aja. Saya bilang luar biasa ini. Saya bilang. Banyak saya sering kalau malam lagi jaga nih sendiri kan. Bapak kalau lihat kemarin malam itu lebih dahsyat lagi. Dia khusus ngobatin orang kena santet tadi malam ya. Spesialis santet. Dia kesantet. Dia spesialis. Jadi kalau orang kena santet berobat ke dia. Oh ya. Orang kena dukun atau orang di rumahnya ada jin, ada kuntilanak, dia dia yang ngusir. Dia datang ke sini berobat, bos. Boncengan sama cucunya. Iya betul? Di mana dia buka prakteknya? Bojonggede. Belakang stasiun kereta api Bojonggede. Oh iya? Iya. Dia spesialis santet. Datang kemarin. Aduh, saya bilang hajatnya apa, Bu? Saya mau pasiennya banyak kayak Pak Haji. Aduh, gue bilang ini bener apa enggak? Iya Pak Haji. Ya udah Ibu promosi dia. Saya spesialis santet. Buat penonton tamu RDAY yang kena santet bisa berobat ke saya.
Jadi RDAY ada subkontraktor. Iya. Ya banyak yang menarik sih Pak Haji, saya lihat TikTok tuh. Kan banyak nih yang namanya orang promosi seperti ini yang cerita lunas hutang itu mungkin di TikTok tuh seabrak-abrak Pak Haji. Iya. Ya kan? Lunas hutang. Nah, saya tertarik ke sini itu sampai keponakan saya suruh survei ke sini. Keponakan saya tinggal di Keradenan. Oh iya. Saya bilang, Sur, coba kamu survei ke tempat ini, bener nggak sih? Saya bilang gitu. Kesini deh sore-sore Pak Haji. Keponakannya. Ya. Terus laporannya apa? Bener Om, banyak kandang sapi, kandang kambing, kandang kuda. Oh iya berarti bener itu. Saya bilang, jauh nggak tuh dari rumah? Ya lumayan sih Om, katanya gitu. Ngobrol-ngobrol nah tuh, saya cerita gini. Ini mah Pak Haji di Tarunan, udah lama gue udah sering ke situ. Kata keponakannya. Kata Oma. Oh, kata Oma. Nah, Bapak kenal Oma gimana ceritanya? Bisa ketemu, bisa cerita, bisa ngobrol-ngobrol. Itu kan juga nggak jauh rumah dari Jiung tadinya tuh. Yeah. Nah, ngobrol-ngobrol, dulu Pak Haji tinggal di Taruna katanya. Nah, tapi udah lama saya nggak kesini, dia bilang. Oke, gua anterin katanya, tapi gua nggak jamin ya ketemu Pak Haji. Sekarang susah ketemu Pak Haji, dia bilang. Kata Oma. Kita keluar Sentul Selatan Pak Haji. Keluar Sentul Selatan. Nah, jadi kan muter-muter tuh, mau ke sini. Akhirnya masuk tol lagi, baru keluar dermaga Yasmin. Nah, di jalan itu Oma bilang, aduh, lu sih niat lu jalan-jalan katanya. Jadi begini. Iya, model kayak Nadia gitu. Yang kalau kena pinjol 17 kartu kredit. 40 pinjol. Buset. Jadi Mbak Nadia, nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Yang penting dia diam, nggak apa-apa. Mbak Nadia itu kena kartu kredit 17, pinjolnya 40. Dia bilang ke sini cuman mau lihat-lihat. Akhirnya nggak bisa tuh ketemu saya. Karena cuman mau lihat-lihat doang. Terus saya bilang, pasti ketemu. Saya bilang, aku yakin, saya bilang ketemu. Saya bilang, delala bener sampai di sini Pak Haji selesai privat. Oma ketemu sama Bu Haji. Oh iya, ya kan? Kakak saya. Kakak Bu Haji. Ayo masuk katanya bisa ngobrol sebentar. Tapi kan sempat foto-foto kita itu. Oh iya, kan? Iya, alhamdulillah Pak Haji. Iya. Nah, makanya saya. Nah, mau saya bisa gak ucapan adalah doa. Jadi maksud saya ucapan yang Bapak tadi ucap nanti diucap juga sama istri tercinta dan Bapak untuk hajatnya, tapi dalam bentuk yang lebih ekstrim lagi, namanya nyumpahin, sumpah serapah. Kalau saya boleh tahu, Bapak aslinya dari mana? Saya aslinya Bali, Pak Haji. Bali. Nah, Ibu aslinya mana? Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Purwokerto. Purwokerto. Yeah. Nah, mau saya, kan tadi Bapak ngucap, pasti saya ketemu Pak Haji. 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 Kan ketemu. Ketemu benar. Terus Bapak bilang jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan. Ya, sampai nunggu selesai. Nah, nanti kan saya ajarin 5 ilmu pamungkas hajat terkabul. Salah satu yang kelima tadi nyumpahin, Pak. Jadi nanti Bapak ngucap tapi dengan spontan. Nah, yang 5, pertama, kalau Bapak pengen terkabul sama Ibu, terima dulu takdir Tuhan. Jadi, Bapak tinggal di Jiung, di warteg, di rumah makan itu buka minuman, makanan, itu terima dulu takdir Tuhan. Bapak sama Ibu dianugerahkan anak 7, terima dulu nih takdir Tuhan. Kedua, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah, yang ketiga, Bapak paksain sholat taubat 18 yang ada di kertas tuh.
Nah, yang keempat, terakhir nih yang keempat, Bapak jangan inget-inget uang yang ada di luar, uang yang dipinjam di luar, uang yang diinvestasiin di luar, uang yang nyangkut di luar. Nah, ini nggak boleh. Nah, terakhir tadi nyumpahin itu. Nah, coba terangin bos, jabarin satu-satu. Yuk, nggak apa-apa. Cinta ya. Siap. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, harus menerima takdir Allah. Ini pondasi. Ya. Karena kalau ini goyah, semuanya akan runtuh. Fungsinya tidak kuat, akan runtuh oleh keimanan kita di sini ini. Pasti kalau kita tidak menerima takdir Allah, itu potensi untuk satu minimal mengeluh. Yang berikutnya pasti akan protes, menyalah-nyalahkan, minimal nyalahkan diri sendiri, nyalahkan istri, nyalahkan anak, nyalahkan orang tua. Ujung-ujungnya kalau sudah mentok akan nyalahkan Allah. Kalau Allah sudah disalahin, murka. Benar. Jadi harus benar-benar diterima kondisi yang ada sampai saat sekarang. Belakang cukup dengan pasang spion saja, sesekali saja, untuk refleksi, bukan selalu ditengok. Nggak akan maju ke depan. Ini paling utama selalu ditekankan Pak Haji ini. Ini berkaitan dengan yang nomor 4 tadi Pak Haji ingatkan. Termasuk di dalamnya yang kedua, berarti ini saya taruh di kedua. Jangan inget-inget juga investasi yang sudah pernah salah. Titip uang yang pernah salah. Dipinjem nggak balik. Baru aja saya mau ngomong tuh. Coba cerita dong pengalaman. Cerita dulu. Biar puas dulu. Karena pernah Pak Haji, tapi diketawain saya tentara kok ketipu. Apa? Tentara kok ketipu. Iya. Tentara kok kecopetan. Iya, padahal dia kan udah sekolah, udah ada pendidikannya. Dulu sempat juga saya pilot hampir dengan sekarang juga, kelilit utang, kartu kredit, terus sampai kita boleh katakan minus. Zaman marak-maraknya penggandaan uang. Zamannya penggandaan uang. Ada orang narik duit. Orang bisa narik duit katanya gitu. Nah, ada teman kenal tuh di Jonggol. Di Jonggol karena bisa narik duit, ya kan? Dengan kita modal sekian juta, ntar dapatnya sekian M. Gitu. Yang namanya kita lagi susah, yang begitu-gitu gampang sekali masuk. Nah, 2 kali saya kena itu. 2 kali. Padahal seharusnya sekali nggak pengalaman sekali udah mestinya kan. Nah, waktu itu mau lebaran juga. Mau lebaran, terus sebelum dapat THR kita udah pinjemin. Kita udah minjem duit buat bawa ke Jonggol. Nah, masuk situ kalau nggak salah 5 juta kalau nggak salah. Nah, lama-lama kita datang ke sana lagi. Katanya inilah, itulah, inilah. Terus terakhir kita disuruh bawa potongan kertas putih segede-gede duit ratusan. Suruh bawa ke sana, nanti bawa sebanyak-banyaknya gitu. Sampai kita ke tukang potong, biar simetris potongan duit itu. Ya kan kita ditanyain, ini buat apa Pak? Kok gedenya segede duit? Saya bilang udah deh, lu nggak usah tahu. Saya bilang. Ya, kebetulan kan kita kenal tuh yang tukang potong. Udah lo bisa tahu. Saya bikin banyak tuh, berapa kardus tuh. Udah, akhirnya udahlah. Ya sudahlah, anggap aja ibadah.
Udah gitu kalau masalah yang kita kena misalnya 1 juta, 2 juta itu sering Pak Haji. Yang saya bilang pada saat susah seperti ini, yang begitu-gitu gampang sekali masuk. Dengan kita berpikir mindset kita tuh terus, oh iya kita harus dapat sekian terus kita harus bayar utang. Yang utang inilah yang suka bikin kita tuh pusing. Gitu. Terus ada orang minjem duit 10 juta jaminan motor. Begitu kasih bayar sekali ngilang sampai sekarang. 5 juta. Nggak ada sama sekali bayar. Hilang. Terus temen sempat juga minjem sampai sekarang masih ada 38 juta kalau nggak salah. Udah lama banget nggak pernah dia bayar. Cuman kita bingung juga mau nagih gimana. Iya. Nah, tapi tetap ingat gitu kan. Iya. Gimana untuk melupakan itu. Iya. Sementara kita susah. Mungkin kalau kita ada lupa Pak. Bener nggak? Kalau nggak ada kadang-kadang, oh iya dia punya utang. Coba kita tagih. Kan gitu. Nah makanya tadi saya bilang sama Pak Haji, kira-kira bisa nggak sih orang itu bayar ke kita ya, pada saat kita. jangan. Nah bagus Pak Haji kan. Nah, jadi ngingetin, jadi saya akan coba untuk melupakan semua. Karena itu. kalau kita nagih cuma 30 juta, 38 juta. Tapi kalau kita nggak ditagih, itu bisa yang masuk 3,8 miliar. Amin. Itu minimal. Amin. Itu minimal. Itu. Lanjut. Lanjut. Silakan. Iya, jadi berat. Jadi biasanya di awal misalnya siap jalanin. Kayak dulu mau ditugas masuk kan siap ditempatkan di mana saja. Begitu penempatan kasak kusuk. Begitu ditempatkan nangis. Begitu ditempatkan kasak kusuk Pak. Iya kan? Saya biar nggak jauh dari Monas nggak apa-apa lah di mana. Berapa duit jadi gitu. Itu aja. Padahal pas pengajuannya siap ditempatkan di mana seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena salah, orang bilang apa tujuan kemanusia tentara? Berjuang. Berjuang. Apa itu berjuang? Mencari beras, baju dan uang. Apa Pak berjuang Pak? Berjuang, mencari beras, baju dan uang. Beras, baju dan uang. Beras kan dulu kita dapat jatah beras, dapat jatah baju, ya kan? Dapat gaji. Berjuang. Iya. Lanjut Pak. Kedua ya. Ya. Lupakan. Siap. Semua yang masa lalu tadi terima, itu kan termasuk takdir Tuhan juga. Benar. Bapak Muslim. Alhamdulillah mualaf. Mualaf makanya kan dari Bali. Mualaf Haji. Mualaf. Alhamdulillah mualaf. Jadi udah berapa tahun mualaf? 2011 ya Mah? Iya. 10. 2010. Oh, 2010. Iya. Cuman ya begitu Pak Haji. Sholatnya saya belang belontang. Cuman bisa sholat doang. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Terima takdir Allah. Kemudian yang kedua, jangan diingat-ingat investasi, piutang atau penempatan harta kita, uang kita yang masa lalu di tempat orang, jangan ditagih. Karena kata Pak Haji itu jangankan ditagih, inget aja nggak boleh. Ingat saja tidak boleh. Itu yang bikin lemot kita kaya raya tajir melintir. Ingat-ingat duit kita ada di orang, itu bikin lemot untuk kaya raya tajir melintir. Itu yang bikin hajat kita nggak akan jadi kaya raya tajir melintir. Nggak boleh. Iya. Itu ibarat yang tadi itu, kita pakainya yang dilihat sepion terus, nggak akan maju. Benar. Apalagi nagih berarti kan ngelihat ini, nggak maju dia. 2 sudah, 3. Sini mau tales, ambil. Yang ketiga ini, adalah ayo. Tales. Pak Haji Allah berkah, enak tales goreng. Ambil. Yang ketiga ibadah ekstrim. Bangun jam 00. Sini, ambil. Senyum. Nah, senyum. Ambil. Ucap syukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya, istri, anak dan keluarga saya diberikan
umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, penghasilan sebut 10 miliar setiap bulan sebelum turun dari tempat tidur. Mandi pakai daun pandan, tambah airnya, main mandi pakai air, kasih daun pandan 9. Fungsinya ya biar harum lah ya, fungsinya. Terus lanjut dengan sholat tahajud, plus witir, baca Quran sebisanya. Latinnya enggak apa-apa, Latinnya boleh dibaca. Melek apa? Tahu? Tidak tidur. Terbangun baca Quran sampai ya kalau ngantuk-ngantuk ya dilarutkan sejenak. Bangun lagi sampai subuh. Itu yang ketiga. Itu kenapa bangun malam, ibadahnya di malam itu karena perintahnya Allah. Seperti itu di Quran, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Manfaatnya dikasih oleh Allah di ayat yang ke-6 itu, bangun malam itu. Karena bangun di malam hari, pengaruhnya terhadap jiwa lebih mantap. Lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Lebih kuat. Jadi jiwa kita jadi Bapak mentalnya kuat. Mentalnya lebih, pengaruh terhadap jiwa lebih kuat. Bangun malam itu, sholat malam. Dan kalau Bapak baca Quran, ucapan di malam hari itu lebih mantap. Jadi Bapak ngucap itu depan rumah pasti jadi milik saya. Itu bisa jadi milik Bapak tuh Pak. Karena udah terbukti sama tamu RDAI kemarin yang rumahnya di Sunter, Podomoro. Ya. Itu rumah jadi milik saya. Jadi milik bos. Nah, tetangga depannya disebut sampingnya. Ini buat anak saya. Jadi buat anaknya dia. Dia praktek itu ilmu RDAI testimoni kemarin. Podomoro, belakang Podomoro. Belakang Podomoro. Sunter Agung apa Sunter apa tuh. Gitu Pak. Biar mantap, yakin. Ucapannya mantap, jiwanya kuat. Pengaruhnya di situ. Itu harus kita tidur dulu jam 00.00 bangun. Gitu. Ya kalau bisa tidur bagus. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksain. Takutnya kebablasan. Karena bangunnya kan mesti jam 00. Karena di Al-Quran ayatnya bangunnya 1/2 malam. 1/2 malam, bukan 1/3 malam, 1/2 malam. Nah, 1/2 malam itu setengah, jadi jam 00. Kalau nggak tidur, nggak apa-apa kan Pak Haji? Nggak apa-apa. Jadi Bapak kalau udah jam 11, lanjut jam 12, udah langsung senyum, mandi. Gitu. Kalau Bapak tidur, bablasan kebanyakan. Kadang-kadang bikin alarm matiin doang. Tidur lagi. Ditempar HP-nya. Kalau jam 10 sedang. Masih bisa. Kalau jam 10 tidur, jam 12 masih bangun. Tapi mesti tidurnya di bangku. Nggak bisa di kasur. Di kasur bablas. Pengalaman pas sidik tidur di bangku. Kesemutan ya. Jangankan di bangku, di atas rumput aja tidur masih. Jalan aja bisa tidur. Jalannya bisa tidur. Iya. Udah ya, yang ketiga ya. Berapa tadi? Ketiga. 1, 2, 3 bangun malam. Bangun jam 00. Yang keempat, bersihkan hati dari sifat yang tidak disuka Allah. Sifat 18 itu harus dibersihkan dari dalam jiwa kita. Karena itu akan menjadi tabir penghalang rezeki. Kan energinya negatif, Bos.
energinya jadi negatif. Kalau energi negatif, rezeki mental. Iya. Tapi kalau kita energinya positif, rezeki-rezeki yang disediakan Allah di alam raya ini akan hinggap, akan mengejar kita. Seperti halnya kalau Bapak pasang taman bunga dengan bunga-bunga yang harum semerbak, maka kupu-kupu nggak usah dikejar. Benar. Dia pasti akan nyari datang. Nah, energi negatif tuh Bapak sama Ibu tidak boleh berdebat. Tidak boleh adu argumen. Nggak boleh. Gara-gara anak berdebat. Anak pengen beli sepatu, anak pengen bayaran ini, anak pengen ini, anak pengen ganti HP, anak pengen ini, nggak boleh berdebat. Kalau berdebat, rezeki pergi. Nggak boleh adu argumen, nggak boleh adu argumen. Maunya ibu A, ibu maksain biar suami A, atau bapak maunya A, maksain, atau argumen nggak ada yang ngalah. Itu rezeki pergi. Lanjut. Rezeki Di Al-Quran kasih tahu dasarnya Al-Quran. Kalau di Al-Quran, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Mungkin nggak berdebat cara baik? Nggak mungkin. Ya. Kalau hadisnya, Allah membenci orang yang suka berdebat. Kalau sudah dibenci Allah, ya sudah, rahmatnya tidak akan turun. Cuman sekedar doang. Tidur, ya lo tidur, tapi bukan rumah 1000 meter. Kendaraannya kendaraan, tapi bukan yang bermerek dan bukan milik sendiri. Bisa-bisa kredit, bisa-bisa sewa, bisa-bisa Grab. Bener. Rumah, ya sekedarnya tidur. Nah, saya nggak mau. Nah, itu gara-gara itu tuh. Gara-gara berdebat. Gara-gara rahmat Allah tidak hadir di tengah-tengah kita. Karena sifat jelek tadi. Nah, itu harus bersih. Nah, cara membersihkannya apa? Dengan mohon ampun. Karena kata Allah di surat Nuh itu, Allah akan melipat gandakan harta kalian. Syaratnya mohon ampun. Ibu nanti buka di surat Nuh 10, 11, 12. Nah, cara untuk mohon ampunnya dengan cara sholat taubat, membersihkan ini, sifat 18. Jalani 18 sifat itu dibersihin, kerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Diusahakan. Kalau mengganggu pekerjaan ya disesuaikan lah. Utamanya di situ. Dan maghrib sampai isya. Sholat taubat 18 salam, menggugurkan sifat ini. Yang dirangkum Pak Haji di formula 18. Sifat jelek banyak ya. Tapi yang dirangkum Pak Haji dalam formula ini 18 itu. Diniatkan satu-satu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Gundahnya dihilangin. Jadi niatnya menghilangkan sifat gundah. 2 rakaat salam. Lanjut, masing-masing diniatkan sampai yang ke 18. Saya niat sholat sunat taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ya suka bermuka suntuk. Nah, mukanya harus cerah, ceria, biar rezekinya datang. Terus dari 18 sifat yang kita bersihkan itu, tentu ada sifat-sifat yang dominan di dalam diri kita. Ambil 5 minimal, 5 lah ya. Ada mungkin ada jengkel, kepancing jengkel, ngeluh, ada dendam, ada komen atau mikir itu. Dari 5 itu
Bapak Ibu sholatnya, membersihkannya yang 5 ini tadi kan sudah satu. Yang 5 ini 10. Sholat tobatnya. Waktunya atur di luar maghrib sampai isya. Berarti bebas. Mulai habis subuh sampai dari jam tidur. 5 sampai jam 11 malam. Ya, jam 5 sampai 11 malam lah. Bebas, atur. Dicicil 5 selesai. Ada waktu di kantor, di warung longgar, sholat dapat 10, dapat 5. Nanti longgar lagi, sholat lagi, tak apa-apa. Dan ini Pak, Bapak meraktekin satu aja sholat taubat, itu pasti kaya raya tajir melintir. Minimal 10 miliar per bulan. Nah kita maksain Bapak 5. Harus 5. Terima takdir Tuhan. Sholat bangun jam 0, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran, sholat taubat. Nggak boleh inget-inget duit yang ada di luar. Sumpah serapah. Ini 5 saya ajarin. Nah ini udah dipraktekin. Cuman sholat taubat doang. Udah dipraktekin cuma sholat taubat doang. Kaya raya tajir melintir. Siapa namanya? Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki. Ada di situ. Dia meraktekin sholat taubat 57 Setiap hari. Kaya raya tajir melintir. Dia ngucap jadi duit. Dia ngucap jadi duit. Dia ngucap jadi milik. Dia ngucap jadi milik. Itu cuma 1. Nah kita 5. Bohong enggak? Dan udah dipraktekin sama tamu RDI 2011. 2011 dipaksa Pak Haji. Cair, dapat pendapatan, dapat penghasilan tunai 200 miliar sebulan. Nah mau saya Bapak paksain mulai dari sekarang, sebelum menjelang pensiun Bapak praktekin. Jadi nanti pas pensiun Bapak lebih gencar lagi, lebih gede lagi yang masuk ya. Iya. Saya nggak setuju Bapak pensiun cari-cari kegiatan. Saya nggak setuju. Saya maunya nanti Bapak di pensiun ini rukun sama anak dan istri, guyup, liburan ke Eropa bareng, umroh bareng, haji bareng, jalan-jalan ke Asia naik pesawat bareng. Saya setuju itu. Amin. Jangan di hari tua kita usia 55 kita masih ngoyo. Ngoyo apa artinya? Maksa. Capek. Hah? Ngoyo Kerja keras, capek. Masih kerja keras terus. Masih kerja keras terus. Saya nggak setuju Pak. Jadi nanti di usia 55 Bapak udah nyantai, duit datang sendiri. Kan sekarang Bapak cari duit, ngejar duit. Betul. Nanti kalau Bapak praktek Ibu RDI, duit ngejar Bapak. Lanjut. Ya, penutup. Karena sifat ini harus bersih, tapi sering terbersit di hati, di benak kita. Caranya gimana? Apakah harus dipendam? Saya sebetulnya sudah lupakan Pak Haji. Saya tidak dendam, tapi saya tak tahan di hati. Jangan jadi penyakit. Seperti ibu yang sebelum Bapak tadi. Nggak bisa ngomong. Ya, yang ke-7 ya? Iya, di sini terus karena dia ternyata benar. Orang Makassar. Apa-apa dipendem sendiri. Tadi dipaksa Pak Haji harus dikeluarkan, dikeluarkan. Bisa dikit-dikit tadi ngobrol. Mulai dikit-dikit ngomong tadi. Nah, ini itu namanya nyumpahin. Dikeluarkan ada jengkelnya. Keluarkan energi negatifnya, tarik energi positifnya. Contoh, adik-adik, makanya adik ini naik-naik. Kita biasanya kan
Dek, awas dek, jangan naik-naik. Nanti jatuh. Jatuh bener. Jatuh beneran. Ucapan adalah doa. Nah, boleh itu termasuk kan sesuatu yang kita tahan. Tapi jatuhnya jangan disebut. Adik awas dek ya. Jangan naik-naik kursi, jangan naik-naik meja. Awas. Kalau naik-naik kursi, naik-naik meja, papa punya uang 10 miliar bulan ini. Nah, begitu. Jadi biarin aja. Makin dialokin, makin dilarang, dia makin lari kenceng. Biarin. Ucap lagi. Karena kan saya punya anak. Poji, awas. Kalau Poji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Saya nggak pernah ngomong begini. Poji, awas. Kalau Poji main air, nanti jatuh. Nanti kepleset. Bener lo kepleset. Kenapa kepleset disebut? Bener. Kenapa jatuh disebut? Akhirnya jatuh kepleset. Kita lagi yang repot. Bawalah ke dukun urut. Bawa ke rumah sakit dukun patah. Poji, awas. Kalau Poji main air, bayar listriknya mahal. Bayar listriknya mahal. Tak. Kenapa itu disebut? Mau saya biarin dia main air, tapi kita kesempatan untuk ngucapin hajat yang positif. Poji, awas ya. Kalau Poji masih main air, papa punya mobil Rubicon. Ayo. Kalau Poji masih main air, papa punya mobil Rubicon. Mobil saya Rubicon. Walaupun saya ngajar begini, mobil saya Rubicon. Awas, kalau Poji main air, papa punya mobil Hummer. Saya ngajar begini, mobil saya Hummer. Awas, kalau Poji main air, papa punya mobil Alphard Velfire 4. Harus nyebutnya 4, bos. Saya, istri, anak, dokter. Jadi 4. Jangan 1, kalau 1 rebutan. Kalau istri marah, jangan marah-marah, saya banyak duit. Gitu, setuju. Bukan, jangan dilarang. Iya, biar. Manggilnya apa? Mama. Manggilnya Mama. Kalau mama marah-marah terus begini, enggak usah dilarang. Kalau mama marah terus sama saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Nah, malah senyum, nggak jadi marah dia. Ya, gitu. Tadi masih sering-sering marah, Mas. Iya. Setuju. Jadi ini kita jadiin tumbal. Atau ini yang kita jadiin tumbal? Yang mana yang mau jadi tumbal? Bebas. Sama sebaliknya, ibu juga saat bapak bikin jengkel, ucapin juga. Tapi jangan. Awas Pak, kalau papa ngaceng terus, kawin lagi. Jadi maksud saya terkabul tapi dengan geguyon. Betul. Nggak usah diporsil. Kebanyakan kan kita pengen punya rumah, nabung. Pengen punya rumah, ngobjek sana ngobjek sini. Pengen punya rumah, investasi dulu nyari pakai itu aja. Jadi ini biar rumah yang saya kontrak ini biar jadi milik saya. Gampang. Sumpahnya gimana Pak Haji? Bapak paksain setiap hari cari celah tanah sedikit yang mesti rembes tanah, Bapak kencingin. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Kita jadi milik. Kedua, celana dalam bekas pakai Bapak digosok ke dindingnya. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Nanti jadi milik, bos. Paksain, bos. Iya. Dan ini pasti. Gitu. Tiap hari itu kencingin? Tiap hari. Sampai berapa lama, Pak? Hah? Sampai berapa lama? Sampai jadi milik. Tak kalau dia jadi milik, udah langsung tititnya di alat kelaminnya di staples. Itu suami istri bisa gitu? Boleh, istri atau suami yang sesempatnya aja. Iya. Manjur, bos. Manjur, Pak Haji. Manjur. Ya kalau udah bisa pipis di situ ya di botol, nanti siram di situ. Oh bisa. Di ember gitu kan? Bos, gue tinggal yang sekarang di perumahan Sentul City, perumahan mewah.
di Sentul City, perumahan mewah. Itu ngontrak, Bos. Tadinya. Ya, Je? Di Pajajaran nomor 11. Nah, gue kencingin tiap hari. Gue kencingin tiap hari. Heran ya, gue kalau mau kencing di situ banyak karyawan. Mana nih rumah kosong? Ah, itu dia tuh. Kencingin aja rumah kosong. Habis mau kencingin itu rumah Pajajaran nomor 11 nggak bisa. Karena ada karyawan, ada mbak. Jadi kan susah. Terus? Tapi kan gue pengen punya rumah di situ. Ya udah rumah kosong yang gue kencing. Sekarang yang rumah kosong jadi milik gue. Dan yang gue ngontrak nggak diperpanjang kontrakannya, gue pindah ke yang rumah mewah itu. Jadi kosong lagi itu, kencingin situ lagi Pak Haji. Jadi sederet tuh jadi punya kita. Jadi kalau nggak bisa di situ ya itu di pipis di gayung atau di ini disiram aja, sambil diucap hajat. Jadi milik. Jangan kebeli ya. Kalau kebeli mesti nabung. Kalau kebeli mesti nabung, bos mesti ngada-ngadain duit lagi. Betul. Tapi kalau jadi milik, ada aja jalannya. Jadi milik. Dan satu lagi, harus dirawat seperti rumah sendiri. Kalau diganti, gorden diganti. Pak Haji, tanah kontrak, rumah kontrak di bawah-bawah sana dulu kan pertama kali kontrak, Pak Haji. Kontrak doang, tapi dibetulin, ditembok, ditata rapi. Kontrak kandang, dibetulin. Jadi milik. Dibiayain, jadi milik. Itu rumah kosong yang sekarang jadi milik gua. Itu rumah kosong, itu gua rawat kan. Kalau yang namanya rumah kosong ya terbengkalai, gue enggak. Panggil orang maintenance, tolong dong nih rumputnya dipotong, ini dirapiin. Kata yang ngerjain, buat apa Pak? Ini kan rumahnya orang. Ini kan rumah orang, ngapain? Enggak kerjain. Terus kedua nih, namanya rumah kosong, itu kalau 17 Agustus nggak ada bendera. Kan kosong, nggak ada. Pak Haji pasang bendera. Gua pasangin bendera semua. Dan sekarang yang gua pasangin bendera jadi milik gua. Semuanya. Iya. Iya. Nggak satu. Bener. Nggak satu. 7. 7. Kalau tahu? Kemarin Pak Haji cerita. Oh iya. 7. Karena kalau orang kontra itu kan kontra aja, ngapain? Perhitungan. Ngapain kadang bersihin aja males. Karena merasa udah bayar. Terus gue ngeluarin duit lagi untuk perawatan. Jangan dong. Saya juga begitu. Saya betulin. Iya. Saya cat, rapiin. Kalau memang nggak ada lantainya, kita lantai, kita keramik, kita pasangin. Kalau nggak ada hordeng kita hordengin, kalau nggak ada internet kita internetin. Bos lihat ya bos, itu jadi milik dan bener jadi milik karena gue nyobanya itu. Amin. Jadi, jalanin sendiri ya Pak Haji ya. Iya, sebelah. Nah coba itu, lanjut. Ya, penutupnya itu tadi. Jadi nyumpahin apapun yang bikin nggak enak di hati harus dikeluarkan, jangan dipendam. Keluarkan secara emosi maksimal, spontan, tarik hajat terkabul. Apa saja kalau mau fokus satu, dapat duit. Rumah jadi milik, jadi hajatnya terus. Ya paling enggak sehari ada 9 kali nyumpahin. Ucap. Apa saja. Boleh dari anak, dari istri, dari suami. Atau keadaan, mau masak
tukang sayur nggak datang-datang, bisa jadi objek dia. Nyumpahin, buat objek penderita. Pokoknya nih kalau tukang sayur nggak lewat sampai jam 12, ini jadi ini tempat jadi milik saya. Gitu. Apapun objeknya, jadiin objek untuk nyumpahin. Anak juga gitu, dibangunin susah, sumpahin. Sumpahin, benar. Iya, Bro. Benar ya. Sayang, kita nyari objek susah. Benar. Nah, dari yang 5 saya terangin ke Bapak sama Ibu, terima takdir Tuhan, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, sholat tobat, tidak boleh ingat-ingat uang yang ada di luar, nyumpahin. Nah, dari yang 5, yang mana yang susah kalau dipraktekin kalau saya boleh tahu? Dari yang 5 ya, ada gak? Sholat yang itu, yang baca Quran itu. Ya udah, pelan-pelan. Ya. Selain itu ada lagi gak? Mungkin yang butuh waktu untuk melupakan banget, mungkin yang itu ya Pak Ji ya. Yang Bos, kalau gue boleh tanya nih berdua, gede hajat apa gede jengkel? Ya, gede hajat. Nah, bisa gak jengkel sama yang pakai duit kita dilupain? Selama ini sih kebanyakan lupanya emang. Berusaha lupakan, saya bilang mungkin bukan milik, ya udahlah. Ya, saya kadang-kadang ya udahlah, nggak perasaan lagi. Cuman kadang-kadang ingat, wajar kali Pak Ji ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak Berarti boleh. Udah lupakan aja gitu ya. Iya. Soalnya makin Bapak melupakan, makin cepet terkabul. Oke. Makin Bapak melupakan, makin cepet terkabul. Itu yang paling manjur, ya kan? Iya. Ya kalau mungkin yang sholat tuh kalau istri kan memang istri ya, yang ngerjain ya. Iya. Sekarang yang berdua aja nih, yang berdua nih, bisa gak jangan dilanggar berdebat? Insya Allah bisa. Kalau sholat oke lah, ibu lah, karena ibu dari lahir Islam ya. Iya. Oke lah, suami ntar ngikut. Tapi bisa gak nggak boleh adu argumen, dah tuh. Insya Allah Pak Haji. Jadi kalau ada adu argumen, salah satu mesti inget ilmunya RDAY. Iya. Udah gue ngalah aja deh. Iya. Yang mana? Soalnya kalau enggak, jadi makin meruncing. Ya udah, jadi uang nggak mau deket kita. Gue tanya, duit deket dong. Nggak mau, nggak mau. Ya kalau sama dia sih jarang. Lebah, emang. Kadang-kadang kalau saya udah marah dia. Nah, sama siapa Bapak yang sering selisih pendapat kalau saya boleh tahu? Pimpinan, anak buah, rekan kerja, atau partner, atau siapa? Nah, itu hindarin juga. Iya, berarti harus semua ya Pak Haji ya? Iya. Ya, kebetulan hampir 2 tahun ini kan saya jadi pengurus RW. Pengurus? RW. Oh, RW di Kebun Kosong. Oh iya. Nah, RW-nya itu tidak sejalan dengan saya. Gitu. RW-nya ini kalau sama duit itu, pokoknya saya kan, ya saya bukannya orang nggak mau duit, saya juga bukan orang yang benar gitu. Tapi kalau untuk duit, saya nggak bisa ditekuk-tekuk. Itu, jadi itu saya nggak sejalan. Nah, sempat kemarin itu kita ya nggak teguran lah, ke pos ya ke pos, ngobrol masing-masing gitu. Sama bendahara juga tadinya bagus gitu hubungan, ternyata dia malah mempunyai suatu ide tromol yang ada di pos itu dibongkar sama dia tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya sempat juga tuh ribut sama bendahara, terus saya ceramain dia. Yang tadinya kemana sih arah kamu sebenarnya gitu kan? Yang tadinya dia bener istilahnya, kok Pak RW begini gitu. Akhirnya dia malah berbelok ke Pak RW. Itu nggak, tromol dibongkar,
dibagi-bagi tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sempat marah. Tapi semenjak saya pingin silaturahmi ke sini, saya pelan-pelan untuk saya yang berdamai dengan diri saya sendiri. Gitu. Pelan-pelan saya kayak kemarin saya juga sudah biasalah ngobrol. Saya selalu ingat, oh ya kata RDAY, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh marah-marah. Ini mau kemana? Nggak usah lah. Ini aja nih, kasih sini toilet sini, Put. Sini toilet di sini nih. Sini. Gitu ya, mudah-mudahan setelah saya bisa konsul dengan Pak Haji, mudah-mudahan hati saya tuh semakin lapang. Gitu. Nah, memang background saya memang dari kecil keras, jadi mau nggak mau, dulu saya temperamen sekali Pak. Karena bagaimanapun kan dulu saya didikan orang tua saya keras banget. Karena kita orang nggak punya, saudara banyak. Jadi almarhum ibu saya ini keras sekali mendidik anak. Jadi dari situ saya juga mempunyai sifat keras. Ditambah lagi saya masuk militer. Zaman 90-an Pak Haji kita dididik. Bos dari secatam apa dari secabah? Secatam. Wow, luar biasa. Jadi ikut secaba reguler. Ya. Nah, rencana kalau ada rezeki saya mau ikut secapa reguler. Ya. Oh iya. Secapa. Nah, cuman kan di sana tidak bisa tidak bawa duit. Harus pakai duit ya? Duit. Di panorama sana itu. Nah, kalau tahun ini udah mulai nih ada pembukaan Pak Haji. Bulan depan. Kalau saya masuk, berarti kan saya harus siapkan buat di rumah, buat bekal ke sana, mondar-mandir gitu. Jadi itu yang menjadi masalah kalau saya masuk secapa lagi gitu. Makanya saya kesini benar. Setelah dari sini terbuka rezeki saya ya kan ada gitu. Jadi saya bisa ke perwira. Gitu. Mohon doanya Pak Haji. Bisa. Pokoknya gini Pak, dari yang 5 yang bisa dikerjain istri yang mana? Yang bisa dikerjain bapak yang mana? Kalau soal sholat, istri kan dari lahir udah Islam, dia pasti bisa lah. Kalau dia mah rajin, tahajud apa juga dia rajin. Nah, tinggal bapak terima takdir Tuhan, itu harus. Baik. Tidak boleh inget-inget uang yang ada di luar, nyumpahin. Tidak boleh berargumen sama siapapun, termasuk berdebat. Nggak boleh. Atau komen. Jadi bapak lihat pengurus yang lain komen, nggak boleh. Dengan diam aja Pak Haji ya? Iya, sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat lah, ngapain komen? Betul. Bapak coba lihat orang yang suka komen di medsos, bapak lihat kehidupannya biasa-biasa saja. Orang kaya raya tajir melintir di Indonesia nggak pernah ada yang komen. Bapak mau tahu siapa? Pemilik pabrik rokok Jarum. Ada nggak komennya? Nggak kedengeran. Pemilik pabrik rokok Gudang Garam. Kedengeran nggak komennya? Nggak kedengeran. Pemilik pabrik rokok Sukun. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Yang komen mah yang abal-abal bos. Coba lo lihat. Memang benar. Yang motornya kredit, yang motornya nggak bayar pajak 9 tahun. Itu yang komen. Benar. Kalau pabrik rokok Jarum, Gudang Garam bayar pajaknya on time. Orang rokok belum diproduksi aja dia udah beli cukai. Ya kan? Betul. Jadi yang sering komen di medsos yang mana? Yang sering nggak bayar pajak motor. 9 tahun. Yang orang bilang OKB. Salah satunya kameramen. Istrinya berapa kameramen? Coba lihat bapak. Berapa kameramen? 5. Saya baru 2. 2. Kalah lo, kurang 3. Jauh ya. Kurang 1 lagi Pak Haji ya. Biar kasannya berkah. Iya. Kalau 3. Dia udah 5.
5.